warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, kita awali induksi siang hari ini bedah kisi-kisi soal, ya. Bedah kisi-kisi soal kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga semuanya dilancarkan, besok lulus 100%. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi Amin amin ya rabbal minasyaitonirrajim. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Ya wa iyyaka warahmatullahi nasta'in. wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu, sisi siang ini saya akan share screen nanti em, kisi-kisi dan salah satu atau salah dua daripada soal, ya. Salah satu soalnya nanti, karena nanti kisi-kisi tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwa eh, soalnya nanti bentuknya bisa bermacam-macam dari satu kisi-kisi. Ya. Mohon izin share screen. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita akan membahas kisi-kisi yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik, kemudian teori belajar, ya, terutama teori belajar dan juga perkembangan peserta didik. Dalam modul perkembangan peserta didik, Bapak Ibu, itu dijelaskan ada perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan emosi, perkembangan intelektual, ya. Banyak teori yang berkaitan dengan perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan intelektual. Kemudian di teori belajar nanti akan kita kaji juga ada 5 teori belajar yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang masuk pada materi PPG ini. Ada teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar sosial. Nanti akan kita kaji satu persatu, Bapak Ibu, nggih. Baik. Ini yang berkaitan dengan teori, yang berkaitan dengan kisi-kisi perkembangan peserta didik dan teori belajar, juga pengembangan keprofesionalan, ada di nomor 71 sampai 80. Itu kalau Bapak Ibu Persani, ya. Em, di nomor kisi-kisi yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik itu ada di 71. Nah, ini diawali dari CPMK-nya adalah sama, CPMK-nya merumuskan indikator capaian kompetensi yang bermuatan 4C, yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Dari CPMK ini kemudian diturunkan ke indikator, langsung ke indikator, Bapak Ibu, ya. Indikatornya adalah disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis KI, KD berdasarkan kurikulum 2013 dan K13 yang sudah direvisi. Sebagaimana kita tahu bahwa kompetensi inti kemudian dijabarkan, kompetensi inti ini ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4. KI 1 itu berkaitan dengan kompetensi spiritual, ya, afektif spiritual. KI 2 berkaitan dengan afektif sosial. KI 3 berkaitan dengan kognitif, KI 4 berkaitan dengan psikomotor, ya. Nah, KI, yani KI ini dijabarkan menjadi kompetensi dasar, kompetensi dasar nanti dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran. Jadi berangkat dari kompetensi inti 1, 2, 3, 4, kompetensi inti 3, 4-nya kognitif dan psikomotornya nanti dijabarkan lagi kepada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran serta indikator. Baik, mungkin soalnya nanti berkaitan dengan sana. Yang berikutnya adalah masih CPMK 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian ini
indikator yang dicantumkan di sini adalah disajikan contoh IPK, nggih. Kemudian mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter, nggih. Ini nanti kita lihat masing-masing jabarannya ini Bapak Ibu masih berkaitan dengan IPK serta pembelajaran di abad 21. Nanti soalnya berkaitan dengan tuntutan pembelajaran di abad 21. Berikutnya yang em, masih ini merumuskan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional. Nah, ini baru ini Bapak Ibu ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik nggih. Di buku modul itu dijelaskan modul PPD perkembangan peserta didik. Ada tahapan-tahapan perkembangan intelektual, misalnya Jean Piaget, ya. Ada perkembangan moral, ada perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Perkembangan teknologi dan tantangan abad 21 untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, produktif, dan bermutu. Nah, ini materinya sebenarnya adalah submaterinya adalah karakteristik perkembangan peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, sosial, dan emosional. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Kata kuncinya Bapak Ibu harus memahami kembali, dibuka kembali bukunya, khususnya pada tahapan perkembangan intelektual, tahapan perkembangan moral, tahapan perkembangan emosional, dan sosial. Bapak Ibu, suara saya bisa disimak ya? Bisa Sakit, Ibu. Bu. Bu, sakit Bu. Sangat jelas Bu, sangat Oke. jelas. Semangat Bu nih Bu. Jadi eh, kata kuncinya nanti perkembangan intelektual itu apa saja, perkembangan moral, emosional, dan sosial. Mungkin soal yang pertama itu yang ditanyakan berkaitan dengan perkembangan intelektual. Mungkin besok lagi perkembangan moral, mungkin besok lagi perkembangan sosial, emosional, mungkin perkembangan sosial. Loh kok indikator satu eh, indikator kok tidak sama karena memang eh, teorinya banyak ini ya Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian di subnya adalah teori perkembangan intelektual. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Jadi indikator pertama perkembangan intelektual. Nanti mungkin berikutnya adalah perkembangan moral, emosional, dan sosial. Berikutnya Bapak Ibu kisi-kisi yang berikutnya ini karakteristik perkembangan peserta didik. Ini masih sama nggih Bapak Ibu ya. CPMK-nya adalah merumuskan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial serta perkembangan teknologi dan tantangan abad untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan produktif. Kalau yang nomor 73 ini berkaitan dengan perkembangan intelektual. 74 berkaitan dengan perkembangan moral, Bapak Ibu ya. Teori tentang perkembangan moral peserta didik. Itu tentang perkembangan moral. Disajikan studi kasus berkaitan dengan tindak tawuran pelajar, mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan moral. Dan ini kata kuncinya yang 73 ini menganalisisnya menggunakan teori perkembangan intelektual, ya, Bapak Ibu, perkembangan intelektual. Yang 74 kata kunci soalnya adalah berkaitan dengan perkembangan teori moral. Teori moral itu kan banyak macam nanti kita bahas ya. Teori moral. Ini di modul PPD KB 1 itu perkembangan fisik, KB 2, KB 3, KB 4 itu berkaitan dengan masing-masing tentang perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial. Selanjutnya masih sama Bapak Ibu ya terkait dengan PPD perkembangan intelektual moral. Nah, kalau yang 73 perkembangan intelektual, 74 perkembangan moral.
Yang 75 ini kata kuncinya di perkembangan emosional, Bapak Ibu ya. Maka nanti kalau membaca soal, maka analisisnya, pisau analisisnya atau mengkajinya, Bapak Ibu fokusnya ke perkembangan emosional. Ya. Jadi materinya masih sama, intelektual, moral, emosional, dan sosial, tetapi di 75 ini berkaitan dengan perkembangan emosional. Jadi teori itu ada masing-masing, Bapak Ibu, jangan bingung ya. Ketika perkembangan intelektual, ini perkembangan moral, ini perkembangan emosional itu beda-beda ya. Jangan sampai soal perkembangan emosi dianalisis menggunakan perkembangan intelektual. Indikatornya adalah disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah masyarakat. Nah, kemudian mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan emosional peserta didik. Ini perkembangan emosi ya. 73 perkembangan intelektual, 74 perkembangan moral, 75 berkaitan dengan perkembangan emosional, Bapak Ibu ya. Nanti soalnya berkaitan dengan perkembangan emosional, analisisnya berarti juga berdasarkan teori emosional, perkembangan emosional. Ini ada di KB 2, 3, 4 di modul teori perkembangan peserta didik. Baik, berikutnya Bapak Ibu, 76 76 ini semuanya ini ya mulai 71 sampai 80 nanti adalah berkaitan dengan pedagogik, PPD dan teori belajar. Nah, merencanakan pembelajaran PAI yang mendidik berdasarkan teori belajar yang relevan. Materinya adalah teori-teori belajar. Bapak Ibu tadi saya sampaikan di awal, teori belajar yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang menjadi bahan kajian di PPG ada 5, teori belajar behavioristik. Behavioristik itu kata kuncinya adalah stimulus, respon, reward, punishment, ya. Kemudian ya, pembiasaan, kemudian teori belajar kognitif, teori perkembangan otak, kemudian teori belajar konstruktivistik, membangun pengalaman, siswa belajar melalui pengalaman-pengalaman, kemudian mengkonstruksi pengetahuan, berorientasi pada proses, pembelajaran berorientasi pada proses, itu konstruktivistik. Humanistik ya, teori belajar humanistik dari kata kuncinya humanistik itu human, manusia, berarti memanusiakan manusia, menghargai seluruh potensi peserta didik, menghargai perbedaan karakteristik peserta didik. Teori belajar sosial, ini teori belajar sosial itu berkaitan dengan proses peniruan, imitasi, proses peneladanan pada lingkungan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kata kuncinya kita pelajari nggih. Jadi yang untuk 76 ini berkaitan dengan teori-teori belajar. Biasanya ini agak sulit istilah-istilahnya ya. Istilah-istilahnya agak sulit. Nanti di kata kuncinya harus dihafal nggih. Konsep tentang teori belajar behavioristik. Behavioristik tadi kata kuncinya adalah stimulus respon, pembiasaan, reward punishment, itu seperti itu. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Yang 76 ini fokusnya nanti behavioristik. Jadi yang dijadikan analisis soalnya Bapak Ibu ini behavioristik ya. Kemudian masih teori belajar ya, teori-teori belajar karena teori belajar ada 5 tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini behavioristik yang 76, 77 ini berkaitan dengan teori belajar kognitif ya, kognitif, pengetahuan, otak, perkembangan otak. Kemudian di
Indikatornya adalah diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa, ini tanpa menyebut nama gaya belajar, nggih. Tidak mesti gaya belajar gaya belajar itu kan ada gaya belajar auditif, visual, kinestetik gitu ya. Nah, tetapi yang dianalisis sebenarnya adalah teori belajarnya. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar kognitif. Kalau di 76 ini behavioristik, yang di sini adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif. Ya. Berikutnya adalah masih materinya tentang masih teori belajar. Ini konsep dasar tentang teori belajar konstruktivistik yang ketiga. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga adalah konstruktivistik. Ini ada di modul teori belajar, Bapak Ibu, teori belajar di KB 1, 2, 3, ya. KB 1, 2, 3 itu berkaitan dengan teori belajar. Nah, berkaitan dengan konstruktivistik, nih masih sama diberikan tentang gaya belajar. Kemudian dalam pembelajaran mahasiswa dapat merumuskan implikasi ya penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PAI. Bapak Ibu, mayoritas pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan berdasarkan teori belajar konstruktivistik, misalnya PBL, PJBL, inquiry, discovery, contextual teaching, active learning, itu semuanya adalah berdasarkan teori belajar konstruktivistik. Belajar yang mendorong siswa aktif, student center, dan berorientasi pada proses, itu adalah teori belajar konstruktivistik. Berikutnya, Bapak Ibu, masih teori belajar yang keempat. Teori belajar yang keempat, ini adalah, jadi minimal mungkin soalnya ada 5 minimal dalam teori belajar, Bapak Ibu ya. Teori belajar materinya berkaitan dengan teori belajar humanistik. Ya. Humanistik. Jadi yang pertama behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Indikatornya adalah diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik dan mahasiswa dapat merumuskan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI ya. Nanti kita ambil contoh-contoh gitu Bapak Ibu. Kita tahu dulu kisi-kisinya dulu ya. Kemudian yang kelima teori belajar sosial Bapak Ibu ya. Teori belajar sosial konsep dasar tentang teori belajar sosial. Sama mahasiswa diminta untuk menentukan jenis teori belajar sosial. Baik, untuk teori-teori belajar ini kita kaji sekilas Bapak Ibu ya. Kata kuncinya biar Bapak Ibu ketika membaca soal itu memahami soal karena sudah tahu kata kuncinya. Baik. Saya ganti. Baik, Bapak Ibu ini bisa dipersani nggih? Sakit, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, teori perkembangan peserta didik yang tadi ada di kisi-kisi, nggih. Teori perkembangan peserta didik itu ada teori perkembangan motorik atau fisik, teori perkembangan intelektual, teori perkembangan emosi, dan teori perkembangan sosial. Nggih. Misalnya ini kita ambil contoh
teori perkembangan sosial, teori perkembangan emosi. Teori perkembangan emosi ada teori emosi sentral, teori emosi periferal, teori emosi kepribadian, ya. Teori emosi sentral ini soal ada nggak Bapak Ibu, ya? Teori ini jasmani merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi individu mengalami emosi terdahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan secara fisik, gitu misalnya. Orang menangis, ya, menangis itu kan nampak di fisik nih, Bapak Ibu, ya, nampak di fisik ya. Menangis itu kan menurut fisik. Itu disebabkan oleh kondisi emosi. Emosinya apa? Rasa sedih. Ya, rasa sedih. Orang tertawa itu fisik nih Bapak Ibu, ya. Kenapa orang tertawa tersenyum? Karena bahagia, ya. Karena bahagia. Karena bahagia. Baik, itu ya. Kemudian kalau teori emosi periferal yang dikemukakan oleh William James, ini sebaliknya, bahwa gejala jasmania bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami individu, tetapi emosi yang dialami oleh individu mengakibatkan gejala-gejala jasmania. Menurut teori ini orang tidak menangis karena susah, tetapi sebaliknya ia susah karena menangis, gitu ya. Ini kebalikannya Bapak Ibu, ya, kebalikan daripada teori sentral. Ada teori kepribadian, emosi kepribadian, ya. Teori ini bersifat positif dan negatif. Emosi positif yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya, diantaranya adalah ada sayang, senang, gembira, kagum. Ada emosi negatif, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif, yaitu ada sedih, marah, benci, takut. Kita kan semua punya teori-teori emosi itu, ya. Itu jadi ada teori namanya teori emosi kepribadian, ya. Baik, ditinjau dari proses emosi, nggih. Niki. Nah, fungsi emosi, ya. Fungsi emosi itu menurut teorinya ini, fungsi emosi itu ada menurut Bimo Walgito, survival, energizer, messenger, reinforce, dan balancer. Survival itu kata kuncinya adalah survive, bertahan, Bapak Ibu, ya, bertahan hidup. Oke, survival, berfungsi untuk bertahan. Energizer, emosi itu menjadi energi, menjadi pembangkit energi, ya. Oke. Misalnya nih Bapak Ibu, ketika kita eh, ini ini kisahnya ketika masih dulu, ya, masih bujang, ya Bapak Ibu, ya. Kalau sudah berkeluarga ini contohnya tidak. Ketika kita mencintai orang di satu kantor, tentu kita akan semangat datang untuk bekerja atau sebaliknya. Jadi emosi itu menjadi energi. Bapak Ibu ketika punya putra yang kuliah, kemudian semangat untuk bekerja, maka itu menjadi energi, energizer, emosi sebagai pembangkit. Messenger, emosi berfungsi sebagai pembawa pesan. Misalnya nih, kalau temannya nampak sedih, ya, nampak sedih, maka secara otomatis kita ikut merasakan, ya, ikut merasakan. Jadi ekspresi temannya yang sedih tadi itu menjadi message, menjadi pesan bagi kita. Oh, kalau begitu dia sedang sedih, perlu dihibur, tidak bisa diajak bergurau yang sembarangan, misalnya. Jadi ekspresi sedih itu menjadi messenger pesan. Oke. Berikutnya reinforcer sebagai penguat, gitu, Bapak Ibu, penguat pesan atau informasi yang disampaikan. Misalnya ekspresi, ya. Reinforcer itu apa yang diucapkan itu diikuti dengan ekspresi, maka itu menjadi penguat pesan, penguat pesan.
Apakah Anda mengerti maksud saya? Ini ada, kalau nadanya itu datar berarti benar-benar bertanya. Kalau nadanya marah berarti dia itu marah, gitu ya. Ada balancer, emosi sebagai penyeimbang hidup. Ketika sedih, kehilangan orang yang dicintai, lalu kita menangis. Menangis itu adalah em, menangis itu adalah karena adanya rasa sedih. Tertawa itu karena adanya rasa gembira atau karena ada yang lucu. Jadi fungsi fungsi emosi survival, energizer, messenger, reinforcer dan balancer ini menurut Bimo gitu. Ini kayaknya di soal kadang keluar nih Bu Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan teori belajar, Bapak Ibu. Tadi ada 5 teori belajar, nggih. Ada 5 teori belajar, behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Bapak Ibu, teori belajar behavioristik ini untuk kelasnya sudah sering kita bahas, tapi kita ingatkan kembali, nggih. Kata kuncinya adalah stimulus respon. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, penciptaan lingkungan belajar, dan respon belajar yang dilakukan oleh siswa. Kalau ada soal-soal yang panjang, kata kuncinya ini berarti ini adalah teori belajar behavioristik. Teori soalnya panjang, kasus, kemudian dia memunculkan kalimatnya positif, memunculkan reward, punishment, perilaku, pembiasaan, stimulus respon, berarti dia adalah teori belajar behavioristik. Baik, teori belajar yang kedua adalah teori belajar kognitif, Bapak Ibu ya. Kognitif, dalam belajar kognitif, belajar adalah proses berpikir yang sifatnya kompleks. Eh, ini sering keluar Bapak Ibu ya, tahapan-tahapan berpikir anak. Kalau tahapan berpikir ini adalah kognitif. Kata kuncinya berpikir ya Bapak Ibu ya, berpikir. Piase ini Piaget membagi 4 tahapan berpikir kognitif. Tapi yang sering keluar di kisi-kisi ini Bapak Ibu, tahap operasional formal. Ketika anak sudah bisa berpikir abstrak, berpikir konseptual, sudah bisa menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya abstrak, maka dia adalah sudah memiliki fase operasional formal usia 12 sampai 18 tahun. Kalau masih anak-anak, sensori motor, perkembangan motoriknya. Pre-operasional, pengenalan simbol. Kalau ngajar di usia ini, maka buah-buahan maka diajarkan melalui simbol-simbol buah ya, gambar atau miniatur buah-buahan. Operasional konkret berpikir konkret ya, konkret belum bisa berpikir abstrak. Nah, ini biasanya yang soal itu yang menjebak di sini Bapak Ibu ya. Ini apa namanya, kisi-kisinya sebenarnya di sini loh. Tahap operasional formal dia usia SMP SMA nggih, SMP SMA dia sudah bisa berpikir abstrak, bisa berpikir konseptual. Baik. Humanistik nggih, kata kunci teori humanistik. Nanti kalau ada soal-soal yang panjang, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil kata kuncinya. Ini memanusiakan manusia, misalnya guru mendorong siswa berpartisipasi aktif kreatif, menghargai perbedaan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, ya. Itu namanya humanistik. Konstruktivistik, konstruk membangun, ya. Anak belajar dari pengalaman. Nanti kalau soalnya panjang, ya, panjang banget, maka dilihat kata kuncinya ini apakah teori belajar yang mana gitu ya. Peserta didik mengkonstruk atau menyusun, membangun pengalaman-pengalaman belajar menjadi satu pengetahuan. Siswa didorong untuk aktif menemukan pengalaman-pengalaman belajar. Konstruktivistik ini proses belajar student center. Pembelajaran berorientasi pada proses, bukan hasil. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan pengalaman yang sudah dimiliki dan pemahaman yang sudah pernah dia miliki untuk berpikir pengetahuan baru. Ya. Guru memfasilitasi siswa dengan berbagai sumber belajar, dari guru, dari internet, dari buku,
dari media-media yang lain, ya. Dari belajar sosial yang kelima, Bapak Ibu ya, siswa belajar dari meniru lingkungan, meniru lingkungan. Maka di teori belajar itu ada proses modeling, peniruan, ya, proses imitasi atau peniruan. Dalam pembelajaran, guru menampilkan tokoh teladan, mengobservasi dan mengamati lingkungan. Ini sosial, ini peniruan gitu Bapak Ibu ya, meniru imitasi. Baik Bapak Ibu, itu kata kunci. Sekarang kita coba lihat soal-soal nggih. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih Bu. Sip, Bu. Lanjut, Sip, Ibu. Bu. Semangat, Masih, Bu. Bu. Semangat terus, Bu. Baik-baik. Ya. Jam rawan Ini ngantuk, Bu. hari-hari jam-jam kritis ya Bapak Ibu ya. Jam Jam-jam kritis. kritis. Ibu siap-siap. Semangat, Bu. Untuk lulus maka ngantuk pun harus dilawan. Amin. Harus dilawan. Oke, baik. Kita lihat soal kemarin, soal itu salah satu bentuk, ya. Salah satu bentuk, mungkin nanti bentuknya akan beda-beda, tapi kata kunci dan kisi-kisinya di sekitar itu, Bapak Ibu ya. Ibu nanti di-share nggih. Di Baik, Bapak Ibu. Ini saya sandingkan ini apa namanya kisi-kisinya. Memang belum semuanya nampak sesuai betul gitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini kita ambil soal pedagogik yang 71. Ini adalah berkaitan dengan proses tadi ya, yang kata kuncinya adalah perkembangan teori perkembangan emosi ya. Alia terkena percikan api dari lilin yang berada di ulang tahun. Antusias Ali ketika dirayakan untuk pertama kalinya di usia yang ke-5 tahun menjadikan ia bersemangat dalam meniup lilin. Ketika itu ia merasakan panasnya api untuk pertama kalinya sehingga ia trauma ya melihat api dan beranggapan api membahayakan dan harus dijauhi. Berdasarkan pengalamannya tersebut terbentuk struktur penyesuaian skema pada struktur kognitif tentang api. Kondisi ini dinamakan adaptasi ya, adaptasi. Dengan demikian ketika ia melihat api secara refleksi akan menghindar karena punya pengalaman kena api ya. Akan tetapi semakin dewasa pengalaman ia tentang api bertambah pula ketika ia melihat ibunya memasak memakai api, menghancurkan sampah dengan api, maka skema yang telah terbentuk disempurnakan bahwa api bukan harus dihindari tetapi dapat dimanfaatkan. Ini berarti intinya adalah penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Penyesuaian ya. Dia menyesuaikan dari pengalamannya, kemudian pengetahuan berikutnya. Pengalaman berikutnya. Jadi kondisi penyesuaian. Kondisi ini sesuai dengan pertumbuhan intelektual. Nih, ada kerjaan ini. Perkembangan intelektual, Bapak Ibu ya. Menurut Piaget, yang melibatkan 3 proses fundamental. Ini asimilasi skema. Oke. Nah ini ya, Bapak ya. Di teorinya Piaget kita menemukan proses intelektual, proses perkembangan intelektual itu melibatkan 3 proses ini, Bapak Ibu, 3 proses fundamental. Kita tidak menemukan skema, tidak menemukan yang lain. Yang kita ketemukan adalah proses asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi. Ini coba kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu ya. Asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi adalah proses kognitif ya, proses kognitif Bapak Ibu ya. Tadi ada proses kognitif, sosial, emosional ya, berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Seperti yang dikemukakan oleh Piaget,
Asimilasi itu adalah proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema atau pola pengetahuan yang sudah ada. Ya, ini pengetahuan barunya ya. Kemudian akomodasi, proses penyesuaian struktur pengetahuan yang sudah ada dengan situasi baru, sehingga terbentuk skema baru. Dari skema baru api itu panas menakutkan menjadi api. Oh ya, ternyata api itu ada manfaatnya ya, bisa untuk masak, bisa untuk membersihkan sampah, membakar sampah. Ekuilibrasi, ekuilibrasi, mekanisme penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi terjadi saat anak-anak mengalami konflik kognitif dalam memahami lingkungannya sehingga tergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Dari api panas menghindari, kemudian tumbuh menjadi ternyata ibunya masak Ya. pakai api. Baik. Ini jadi kata kuncinya satu, perkembangan intelektual biasa, Bapak Ibu ya. Perkembangan biasa, intelektual biasa itu ini, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua adalah proses apa namanya itu penyesuaian tadi. Ini soal ini kata kuncinya adalah satu, proses penyesuaian, yang kedua adalah intelektual menurut perkembangan intelektual menurut biasa. Nah, intelektual menurut biasa itu ini, bukan yang lain. Bukan yang lain. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Bisa membaca Ibu. soal? Iya, Bu, Bisa bisa. menemukan kata kunci dari soal? Bisa. Bisa. Oke, bisa begitu Jin ya. biasa, Harus cermat Ibu. begitu. Nggih. Oke. Baik, ini kisi-kisinya di sini, Bapak Ibu ya. Kisi-kisinya di sini, kisi-kisinya ini. Coba kita lihat soalnya. Mungkin soalnya akan bermacam-macam karena tadi disampaikan Pak Eko, satu kisi-kisi soalnya itu bisa berubah-ubah. Maka belajar soal ini mungkin lo kok nggak sama, bolak-balik tryout kok soalnya beda terus. Karena kita berkonsentrasinya di kisi-kisi, mungkin soalnya akan berubah. Ketika kata kunci di kisi-kisi kita pahami, insya Allah ini soalnya berbeda-beda tetapi senada, gitu Bapak Ibu ya. Alfa merupakan siswa kelas 6 SD. Ia dan teman-temannya sering melakukan tindakan kekerasan, memukul, bullying kepada temannya Nada. Nada dianggap anak yang tidak mampu dan bukan dari strata sosial yang sama. Baik. Menurut Piaget dan Kohlberg, perkembangan moral tindakan Alfa dan teman-temannya menunjukkan bahwa, nah, yang pertama tadi eh, teori intelektual, nggih, Bapak Ibu ya, perkembangan intelektual, nggih. Yang ini adalah perkembangan moral, ya, teori perkembangan moral. Ya. Kita lihat. Nah, di teori perkembangan moral ini eh, bisa dipahami bahwa kecerdasannya Alfa ini dan temannya belum mencapai kematangan sehingga mempengaruhi perkembangan moral. Ya, oke. Ini tahapan perkembangan moral, Bapak Ibu ya. Nanti kata kunci soal ini adalah di tahapan perkembangan moral, ya. Oke. Nah, ada penjelasannya. Tahapan perkembangan moral merupakan tahapan perkembangan moral yang dimulai dari usia 4 hingga 8 tahun. Tahapan ini anak menganggap bahwa aturan-aturan yang ada di masyarakat, ini banyak perkembangan moral itu teorinya banyak Bapak Ibu ya. Teorinya banyak, nanti bisa dibaca di modul PPD tentang perkembangan moral. Jadi kalau membaca PPD lagi adalah perkembangan intelektual, perkembangan moral, perkembangan emosional, dan perkembangan sosialnya. Pak, perkembangan itu. Oke. Berikutnya berkaitan dengan kisi-kisi. Nomor berikutnya, kisi-kisi nomor 73. Nah, ya. Demikian. Kita ambil soalnya. Ini teori perkembangan emosi kayak ini Bapak Ibu ya. Oke, teori perkembangan emosi ya.
Seorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia mulai gemetar. Ini kondisi fisik ya, kondisi lingkungan, kondisi fisik. Kemudian gemetar ini kondisi emosi. Situasi di luar itu kondisi fisik, kondisi emosinya gemetar, jantungnya berdetak cepat dan pernapasannya menjadi lebih dalam. Setelah melihat ini, Kang Sandia menyadari kenyataan bahwa dia berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Perilaku ini berbahaya dan hal ini menyebabkan dia merasa emosi takut. Cerita ini, jadi situasi lingkungan mempengaruhi emosi. Emosi mempengaruhi kondisi fisik, jantung berdebar gitu ya. Ya, itu tadi yang kita sempat bahas. Teori cerita ini dapat digambarkan sesuai dengan salah satu teori emosi di bawah ini. Yang Teori paling sentral. tepat yaitu, ya apa Bu? Teori sentral. Periferal. Periferal. Teori periferal. Ya, coba kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kalau teori sentral, kondisi jasmani merupakan akibat daripada emosi. Kalau ini tadi emosi akibat daripada lingkungan, ya. Jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan. Contohnya orang menangis baik. Kalau periferal, teori ini, William James, menurut teori ini justru sebaliknya, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi ini, tetapi emosi yang dialami oleh individu mengakibatkan gejala-gejala kejasmanian. Emosi takut, ya toh? Emosi takut mengakibatkan gejala-gejala jantungnya berdebar, gitu-gitu, nggih. Menurut teori orang tidak menangis karena, nah ini yang kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Emosi yang dialami oleh individu mengakibatkan gejala-gejala jasmani. Ini penjelasannya. Kalau kepribadian, menurut teori ini emosi merupakan suatu aktivitas pribadi antara pribadi dan jasmani tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, emosi meliputi pola perubahan jasmani. Emosi dapat positif dan negatif, ya. Baik. Mohon izin. Periferal ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada teori emosi, Cannon Grant, teori James. Ini analisisnya begitu. Ya, tadi teori fungsi tadi di awal saya jelaskan, survival untuk bertahan, energizer untuk menjadi apa namanya, pembangkit energi. Gara-gara ingin lulus PPG, maka Bapak Ibu waktunya tidur masih semangat untuk mengikuti Zoom, energizer ya, energizer. Messenger, reinforcement, penguatan, balancer. Baik, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Baik. Ini dari kisi-kisi ini Bapak Ibu. Teori perkembangan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dari soal 71, 72, 73, 74 itu nanti panjenengan mempelajarinya adalah kata kuncinya membaca buku PPD-nya, teori perkembangan intelektual, teori perkembangan emosional, teori perkembangan fisik, teori perkembangan sosial Bapak Ibu ya. Nanti walaupun berubah-ubah soalnya, panjenengan memahami teori belajar intelektual, teori belajar emosional, teori belajar sosial, nanti insya Allah akan bisa menjawab atau menemukan kata kuncinya. Baik. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar itu ada berapa Bapak Ibu? Selain kinestetik apa saja gaya belajar itu? Auditori, visual. Kalau gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran, auditori, suka diceramain,
ya. Auditori. Auditori. Audio. Kalau gaya belajar anak-anak penjelasannya sambil lihat video, lihat Visual. gambar Visual. visual. Kalau sambil Visual. mempraktekkan, kalau sambil Kinestetik. mempraktekkan Kinestetik. good, pinter. Yes. Gaya belajar kinestetik cenderung anak akan kesulitan untuk duduk diam. Oke ya, benar ya. Oke. Karenanya, kinestetik tidak bisa diam, kan begitu ya. Maka gurunya harus beraktivitas untuk mengeksplorasi. Maka dari itu guru harus memilih strategi yang tepat agar siswa mampu mengikuti pelajaran dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan. Strategi untuk anak kinestetik kira-kira begitu ya. Bu. Kecuali, ini kecuali ya, Bu. Kecuali. Jangan lupa kecuali. Anak Makan untuk belajar permen sambil karet. mengeksplorasi lingkungan, betul? Salah, Bu. Betul. Ya, kinestetik ya. Iya, betul. Kinestetis tuh, Bu. Anak belajar sambil mendengarkan musik, kinestetik. Mendengarkan itu Auditori, Bu. auditori, Bu. Sambil mendengarkan musik. Audien. Auditori. Auditori. Justru kalau auditori kan nggak bisa, Pak, sambil mendengarkan musik, Pak. Karena dia harus Kinestetik fokus itu, ke Bu. kinestetik, Bu. Auditori itu ceramah diskusi. Kalau auditori ada musik terganggu ya, Pak ya. Kalau auditori ada musik terganggu dia. Betul. Gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru, ya. Visual, Bu. Gunakan musik untuk mengajarkan materi pelajaran kepada anak. Visual, audio. Nah, kayaknya ini yang tidak relevan ini yang Makan izinkan permen anak karet, untuk mengunyah Ibu. permen karet pada saat Permen belajar. karet itu. Nggak ada hubungannya nih ya. Pelajaran. Iya, Ibu. Gak sopan itu, Ibu. Sopan. Makan. Baik, Di dalam kelas tidak boleh makan. ya gitu deh, nggak boleh makan. Baik, kita ambil penjelasan sekilas Bapak Ibu ya. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menuntut pelakunya untuk mempraktekkan langsung materi pembelajaran tersebut. Oke, kata kuncinya kinestetik, mempraktekkan, ya. Lalu di antara gaya belajar kinestetik, metode yang tepat ini ya. Peragaan, oke. Menstimulasi, oke ya. Melalui eksperimen, kinestetik banget. Peragaan, kinestetik banget. Simulasi, kinestetik banget. Olahraga, kinestetik banget. Olahraga nggak hanya diterangkan kan Bapak Ibu ya, dipraktekkan ya. Masa lari adalah gitu kan, nggak lari kan harus dengan lari Praktek, ya. harus praktek Oke, lari. kinestetik banget. Seni ya, seni ya. Seni itu anak-anak estetis ini. suka nyanyi itu ini. Nari, Kalau nyanyi Bu. dengan anak-anak yang kalimatnya positif ya Bapak Ibu ya, bukan yang kalimatnya negatif. Ada pengarang-pengarang lagu itu yang kalimatnya positif. Misalnya nih, maafkan diriku memilih setia. Masya Allah. Suaranya bagus, Bu. Ini kalimat positif itu ya. Istimewa, Bu. Lanjut nyanyi. Seni itu tidak hanya diterangkan tetapi harus dipraktekkan gitu. Kinestetik banget kan Bapak Ibu ya. Ya. Iya, Bu. Baik. Lanjut. Ini tadi teori belajar, teori perkembangan ya, teori perkembangan emosi. Sekali lagi kata kuncinya teori perkembangan emosi, teori perkembangan. Baik, saya lanjut sedikit, sudah mau habis nih. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP. Melaksanakan pembelajaran analisis yang dilakukan oleh guru terhadap SKL dapat membantu guru di dalam mengembangkan SKL, KI, KD, kemudian IPK. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Urutannya kan begitu, nggih. SKL, KI, KD, tujuan dan IPK. Belum ke evaluasi. Ini berarti jawabannya yang ini, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini coba Bapak Ibu, materi SKI itu secara substantif memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai ya
dan akhlak mulia. SKI untuk nilai dan akhlak mulia, kehidupan sehari-hari. Model Dalam ini kehidupan disebut sehari-hari. dengan pendekatan Kontekstual, Bu. kontekstual, Bapak Ibu ya. Dalam sehari-hari. Kontekstual. Karena akhlak dipraktekkan sehari-hari. Nggih. Nah, oke. Ini ada pendekatan kontekstual yang menghubungkan teori teks dengan materi yang ada di lapangan ya. Kalau konstruktivistik itu kan tadi sudah saya terangkan membangun pengetahuan mereka sendiri. Metode pemecahan masalah ini problem solving. Metode induktif ini dari yang proses khusus ke yang umum. Deduktif dari umum dan ke khusus. Pendekatan open-ended ya. Di sini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Fokusnya adalah pada proses berpikir dan bagaimana siswa mendekati masalah itu. Itu open-ended, open terbuka ya. Contohnya dalam pelajaran seni siswa dapat meminta untuk menginterpretasikan sebuah lukisan tanpa ada jawaban yang spesifik. Lukisan itu kan ya orang memprediksinya berbeda-beda. Mungkin 5 siswa membaca lukisan, mungkin penafsirannya akan berbeda. Maka tidak ada salah benar. Maka itu adalah namanya pendekatan open-ended, Bapak Ibu ya. Baik. 77 ini kisi-kisinya dan ini soalnya Bapak Ibu ya, coba ya. Dalam pembelajaran COVID-19 melalui pembuatan video. Pembuatan video ini inovatif. Tamu, program meeting Zoom, program ekstrakurikuler virtual, program pembuatan video dan lain-lain ya. Itu menunjukkan pembuatan-pembuatan itu adalah ciri daripada konsep pembelajaran inovatif. Sudah nampak jelas ya Bapak Ibu? Kayaknya ini semuanya benar pasti ini ya. Oke. Berikutnya adalah ini teori belajar ya. Ini teori belajar kisi-kisinya teori belajar. Social International Society for Technology in Education. Karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi kunci utama. Menjadi keterampilan guru abad 21 kecuali oke. Ini kayaknya mudah dipahami Bapak Ibu. Memfasilitasi yes. Merancang mengembangkan pembelajaran assessment yes. Mendorong dan menjadi model tanggung jawab masyarakat yes. Manfaatkan media apapun. Boten nggih Bapak Ibu ya. Boten Bu. Masa kemudian siswa diajak ini tiktokan yang aneh-aneh gitu ya? Enggak ya? Tidak, berarti ini bisa soleh, Bu. Baik. Tidak soleh. Ini bisa ditebak ya Bapak Ibu ya. Kalau memanfaatkan media betul, tapi kalau memanfaatkan media apapun, Ya, nah apapun. ini yang kata apapun ini loh Bapak Ibu yang menjadi kecuali ya. Menghalalkan segala cara itu. Seandainya memanfaatkan media, nah itu boleh, tapi kalau apapun menjadi tidak boleh. Tidak soleh. Harus disaring dulu. Harus disaring karena di sini menjadi salah karena ada apapun soal jawaban ini ngaten nggih. Membabi buta itu, Bu. Oke. Takutnya menyesatkan, Bu. Betul. Jadi analisisnya adalah keterampilan abad 21 terdiri dari keterampilan guru ya, guru di abad 21, komunikasi yang baik, collaboration, kerjasama, critical thinking, berpikir kritis, problem solving, pemecahan masalah, serta kreatif and inovatif. Ini Bapak Ibu memiliki karakteristik yang seperti ini. Baik. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi ini kayak kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya. Ini kisi-kisinya, teori belajar masih berkaitan dengan teori belajar. Kemudian soal yang diturunkan dari kisi-kisi itu diantaranya adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkan dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan ini ya. Ini namanya pembelajaran holistik ya Bapak Ibu ya. Holistik. Kalau terfokus, terpadu, kontekstual sesuai dengan realita, futuristik itu sesuai dengan masa depan.
Ini penjelasannya Bapak Ibu. Holistik sejalan dengan tujuan pendidikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosi, cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas kinestetik. Keren ya. Kalau futuristik, pembelajaran berorientasi masa depan, tren pembelajaran dimungkinkan dengan siswa yang sudah membawa banyak informasi yang diakses dari luar kelas termasuk dunia maya. Futuristik. Ini yang di sini berarti holistik Bapak Ibu ya. Baik, satu lagi. Ini masih teori belajar, tetapi soalnya tidak teori belajar banget Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, ini yang membuat soal. Seharusnya ini teori belajar banget ya. Ini kisi-kisinya, ini soalnya. Dimensi teknologi adalah sebuah kontinum mewakili dari penggunaan teknologi informasi komunikasi yang semakin meningkat dan beragam. Dimensi pedagogik. Jadi Bapak Ibu ini adalah perpaduan antara dimensi pedagogik dengan dimensi teknologi informasi. Ya, kata kuncinya adalah menerapkan dimensi pedagogi kependidikan dan teknologi informasi komunikasi. Ada dalam dua dimensi ini, yakni dimensi pedagogik dan dimensi TIK, ya. Ada 4 tahapan model integrasi TIK pada sistem pendidikan. Integrasi antara informasi dengan pedagogik. Nah, ini kita temukan adalah emerging, applying, infusing, dan transforming. Bapak Ibu ya. Penjelasannya ini saya jelaskan di bawah. Ada 4 tahapan yang biasa dilewati oleh kelas atau sekolah dalam integrasi ICT atau TIK tadi ya. Nah, biasanya tahapannya bervariasi. Namun ada konsensus bahwa integrasi ICT dalam pendidikan atau integrasi pedagogik dengan TIK itu berlangsung secara progresif ada melalui 4 emerging, applying, infusing, transforming. Emerging itu kemunculan di awal dulu, kemunculan dulu. Applying ini penerapan, ini muncul dulu, emerging muncul dulu, ada dulu, applying, kemudian ini penerapan, Bapak Ibu ya. Kemudian infusing itu penanaman kurikulum dan pembelajaran dipadu dengan TIK, sudah mengintegrasikan infusing. Kemudian transformasi ini sudah menjadi satu bentuk baru antara ICT dengan pedagogik. Ya, ini jadi soalnya di sini Bapak Ibu ya, emerging, applying, infusing, dan transforming. Jadi tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Emerging dulu, ada dulu, applying diterapkan, infusing ini pengintegrasian, transforming menjadi satu perubahan pola di mana pendidikan mengintegrasikan dengan TIK. Baik Bapak Ibu, itu yang kita kaji dari kisi-kisi dan salah satu soal kemudian dan penjelasannya, gitu. Pas 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya nanti langsung disusul oleh ini ya, Terima kasih. Erwin, gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apakah hari ini Terima ada kasih, Bu. perubahan pengetahuan? Alhamdulillah Banyak, ada Bu. Ibu. Ada, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Lebih Kisi-kisi bagaimana memahami soal, bagaimana memahami kata kunci yang ada di soal. Baik, Kandungan itu. ya, monggo di Matur nuwun sangat Bu. terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.